Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini kami akan mengisi assembly. Kenalkan, aku Edik dari kelas 6B yang akan mengajak teman-teman mengikuti assembly berikut. Aku akan dibantu dengan temanku, Gwen. Hai, kenalkan aku Gwen dari kelas 6B yang akan mengisi assembly pagi hari ini. Sebelum memulai assembly pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Friends, let's pray. Pray begin. Pray and. Mari teman-teman kita berdiri untuk menghormati sang saka merah putih. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Marilah teman-teman kita nyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Mari kita membaca teks Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Mars Tumbuh. Berbekal akal sehat, tumbuhkan nurani demi cita-cita masa depan cerah. Dengan hati tulus, cintai sesama, berperan bagi dunia, peduli semesta untuk Indonesia damai dan sentosa. Kami tumbuh dalam cinta, kami tumbuh dalam takwa, kami tumbuh untuk membangun asa. Kami tumbuh peduli sesama, kami tumbuh peduli semesta, kami tumbuh untuk Indonesia. Karunia yang kuasa
bekal akal sehat, tumbuhkan nurani demi cita-cita masa depan cerah. Dengan hati tulus cintai sesama, berperan bagi dunia, peduli semesta untuk Indonesia damai dan sentosa. Kami tumbuh dalam cinta, kami tumbuh dalam takwa, kami tumbuh untuk membangun asa. Kami tumbuh peduli sesama, kami tumbuh peduli semesta, kami tumbuh untuk Indonesia. Oke teman-teman, kita masuk ke materi hari ini. Aku akan menjelaskan project inquiry dari kelas 6B dan 6A, yaitu Creative Food Art. Apakah Creative Food Art? Aku akan dibantu oleh Ayah, Audi, Obus, Gendis, dan Hoyi. Selamat menyaksikan. Hai, aku Aya dan hari ini aku akan menceritakan proses berdirinya perusahaan. Pertama, kita harus menentukan nama perusahaannya dulu. Berbagai ide muncul, tapi kita harus memilih satu nama untuk perusahaan kita. Oh iya, aku dari benua Australia dan nama perusahaan kami adalah Aussie Kitchen. Sebelum kita menamakannya Aussie Kitchen, tadinya kita mau menamakannya dengan Australian Food Truck. Tapi hasil dari diskusi tim, akhirnya kita memberi nama dengan Aussie Kitchen. Kita memilih nama Aussie Kitchen karena menurut kita itu terdengar lebih friendly. Selain lebih friendly, menurut kita itu juga lebih keren. Ada yang mau tahu nggak arti nama dari Aussie Kitchen? Aussie adalah sebutan untuk orang Australia, dan kitchen adalah dapur. Jadi, Aussie Kitchen adalah dapur orang Australia. Proses menentukan nama perusahaan ini juga cukup lama loh teman-teman. Karena pastinya setiap anggota di dalam tim memiliki ide-ide yang pastinya juga bagus-bagus. Milih nama Aussie Kitchen pastinya memberi ciri khas bahwa menu makanan dan minuman yang kami jual adalah khas negara Australia. Itulah proses pembuatan nama perusahaan kami. Terima kasih. Bye. Aku Audi, aku akan menceritakan proses pemilihan makanan dan minuman di perusahaanku. Proses pemilihan makanan dan minuman tidak gampang dilakukan. Pertama, kami harus berdiskusi banyak sekali untuk memilih makanan dan minuman. Untuk makanan, kami memilih ayam peri-peri. Saat pertama berdiskusi, kami menemukan banyak sekali pilihan. Tapi setelah kita cari-cari lebih dalam, ternyata kami menemukan menu yang bahan-bahannya cukup gampang ditemukan, yaitu ayam peri-peri. Ayam peri-peri gampang dibuat dan bahan-bahannya gampang ditemukan juga. Untuk minuman, pertama kami berdiskusi, kami menemukan minuman bernama Rooibos Tea. Saat kita lihat-lihat, bahan-bahannya, dia memiliki bahan bernama red bush, tanaman red bush. Saat kita research lagi, kami pikir tanaman red bush susah ditemukan. Tapi ternyata kita dapat menemukan tanamannya dan dapat dibuat. Jadi kami memilih Rooibos Tea untuk menu minuman di perusahaan kami. Itu dia cerita dari aku. Terima kasih. Dadah. Halo semua, selamat pagi. Aku Obus, kelas 6B dari kelompok Eropa. Tugasku di kelompok Eropa sebagai akuntan.
Di kelompok Eropa, kita sudah mendiskusikan dan menyepakati produknya, satu makanan dan satu minuman. Nah, kemudian kita membuat list bahan-bahan yang dibutuhkan untuk produksi. Kita mendapatkan modal dari poin yang sudah kita kumpulkan dalam satu semester ini. Setelah itu, kita menyepakati jumlah produk yang akan kita jual. Bagaimana prosesku membuat biaya produksi? Aku menggunakan program Excel. Kalian bisa menggunakannya di komputer atau di HP. Kalau aku menggunakannya di HP. Aku menuliskan biaya produksi, biaya overhead, dan biaya karyawan. Kemudian aku menghitung semuanya dan aku sudah mengetahui hasil HPP-nya atau harga pokok produksi. Setelah kita menemukan HPP-nya, kita menyepakati harga jual produknya. Nah, setelah kita tahu harga jual produknya, kita kalikan dengan jumlah produk yang akan kita jual. Nah, dari situ kita tahu untungnya kita berapa. Kesanku adalah aku pusing karena aku harus ngitung semuanya. Dan kalau aku salah, aku harus ngulang dari awal. Namun, peran akuntan dalam perusahaan itu sangat penting, teman-teman. Karena akuntan yang mencatat dan menghitung uang perusahaan. Dan untuk mengetahui apakah perusahaan itu rugi atau untung. Oke, sekian dari aku. Terima kasih. Bye-bye. Hai, aku Gendis. Aku akan menceritakan proses pembuatan logo perusahaan. Pembuatan logo perusahaan juga tidak mudah begitu saja. Jadi, kami harus melewati diskusi kelompok. Teman-teman kelompok sangat aktif untuk mendesain dan memberikan penilaian terhadap hasil logo yang kami ciptakan. Dan hari demi hari, pembuatan logo akhirnya dapat kita setujui dan sepakat kami gunakan sebagai logo perusahaan kami. Kalau perusahaan kelompok kita, ya kelompok Asia, itu adalah logonya itu adalah beruang. Dan nama perusahaannya itu adalah Kuma Kuma. Apa itu artinya Kuma Kuma? Kuma dalam bahasa Jepang itu adalah beruang. Jadi Kuma Kuma itu artinya beruang-beruang. Mengapa memilih beruang? Nah, sebelumnya aku dan Luna, murid dari 6B, mungkin kalian tahu, itu kita sebelumnya mendiskusi ingin memilih apa sebagai logonya dan juga namanya, karena kita sebelumnya juga belum punya nama. Dan akhirnya habis mendiskusi kita sudah memilih logonya itu adalah beruang, karena that's what we decided to do. Dan logonya seperti ini gitu ya. Dan aku juga mau memberi tips dengan membuat logo. Kalau membuat logo itu tidak harus susah-susah aja, ya tidak harus susah-susah, yang simple aja, yang kayak tadi aku kasih tangan itu. Ya, that 1%, the Kuma Kuma logo, but like it's up to you. Yang penting jangan terlalu susah, yang simple aja. Oke, that's all. Makasih. Halo, kali ini aku di sini bakal jelasin tentang proses cara pembuatan testernya atau sampel makanan. Nah, jadi cara buatnya itu, yang buat tester makanannya itu, sampel makanannya adalah tim produksi. Nah, tim produksi itu nanti bakal ada yang beli bahan-bahannya, terus ada juga yang bahan-bahannya udah ada di rumah, ada juga yang beberapa bahan udah ada di rumah, terus ada juga yang harus beli.
Nah, kalau tim produksinya udah dapat semua bahan, nanti tinggal masak. Ada yang masaknya malam-malam, terus paginya tinggal diangetin doang. Terus ada juga yang pagi-pagi udah masak. Setelah itu dikirim ke sekolah. Nah, jadi setelah masak itu nanti masakannya testernya itu bakal dikirim ke sekolah buat dikumpulin di situ. Setelah itu tim produksinya itu boleh pulang bergantian sama tim humas atau hubungan masyarakat. Jadi tim hubungan masyarakatku itu datang ke sekolah untuk menjelaskan makanan testernya itu. Misalnya kayak di tempatku ada namanya taco. Nah, takonya itu terbuat dari apa, bahan-bahannya apa aja, terus rasanya gimana. Nah, setelah menjelaskan itu, nanti ditunjukin ke beberapa tim mungkin yang mau tahu bentuk taco kayak gimana. Terus setelah dijelaskan, itu nanti para humas itu hubungan masyarakat bakal nyoba atau nyicip testernya dari kelompok lain. Setelah menerima makanannya, mereka pulang, makanan dibawa pulang, terus mereka makan di rumah. Setelah itu mereka bakal dikasih formulir gitu, dikasih dokumen buat nilai makanannya kayak gimana. Misalnya, wah yang ini rasanya enak nih, aku suka gitu. Jadi setelah nyicip di rumah, setelah makan di rumah, habis itu dinilai oleh humas, oleh hubungan masyarakat. Jadi sekian itu untuk proses pembuatan tester atau sampel makanan. Sekian, terima kasih. Berbagai proses kami lewati dari membuat suatu perusahaan, menentukan makanan dan minuman, menentukan biaya produksi, membuat logo perusahaan, dan saling bertukar tester antar perusahaan. Tentunya kami masih berjuang agar perusahaan kita lolos perizinan untuk dapat mengikuti food festival dan dapat menjual makanan dan minuman kebanggaan perusahaan kami. Doakan kami lulus mendapatkan perizinan dari direktur dan komisaris festival. Demikian kegiatan assembly pada pagi hari ini. Sampai jumpa.